Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, bersukacitalah dalam pengharapan dan terus menaikkan setiap doa-doa kita dalam setiap ucapan syukur kita. Dan mari sama-sama kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan dalam 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Ketika kita memasuki hari ya, kita bangun, kita mulai bekerja, kita mulai berkarya, pasti sebelumnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita berdoa, menaikkan setiap ucapan syukur kita, menaikkan permohonan kita supaya sepanjang hari itu kita melakukan apa yang benar-benar dalam tujuan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sesuatu yang harus menjadi kerinduan kita. Kita punya tujuan dalam hidup kita supaya bisa tercapai, tetapi kita merindukan supaya tujuan Allah terjadi dalam hidup kita. Dan apapun yang kita kerjakan, kita menginginkan supaya perkenanan Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, ya, yang baik dan yang berkenan. Kadangkala dalam hidup ini sesuatu yang kita anggap baik, yang sudah kita lakukan, secara manusia itu tidak mungkin berkenan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang lain mungkin mengatakan, buat kamu baik, tapi buat aku enggak berkenan. Nah, firman Tuhan berkata, dalam firman Tuhan ini Paulus berkata bahwa biarlah sesuatu yang pertama yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Manusia kadangkala melakukan sesuatu yang baik dan yang berkenan bagi dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan di sini berkata kamu melakukan yang baik, bukan hanya yang baik saja, tetapi yang baik itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Allah. Berkenan artinya sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang diinginkan oleh Allah itu yang dia lakukan. Dalam firman Tuhan ini, dalam konteks ini, sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang berkenan kepada Allah? Ayat pertama berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Sebelumnya di dalam pemerintahan Kaisar Nero, gereja Tuhan pertama kali mengalami penganiayaan besar-besaran. Dan dalam sepanjang tahun, tiap tahun dalam kekuasaannya, orang-orang juga yang bekerja dengan dia mengalami situasi yang tidak mengenakan. Firman Tuhan ini mengajak kita, mendorong kita lakukan sesuatu yang baik, yang berkenan, yaitu ketika kita menaikkan doa permohonan, doa syafaat atas semua orang, atas semua situasi, atas bangsa, atas gereja Tuhan, atas apapun yang kita bisa lihat yang terjadi hari-hari ini, bukan hanya berbicara tentang permohonan pribadi kita. Tetapi ketika permohonan pribadi itu kita sampaikan kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan mendengarkan dan memberikan kita jalan keluar, membimbing kita bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita dengan segala sesuatu yang sedang kita alami. Mungkin ketika kita memulai hari ini, kita memasuki hari ini, kita nggak tahu apa yang akan kita alami, apa yang kita lewati. Tetapi mari bersama-sama bersyafaat sebagai seorang anak yang melakukan pembicaraan kepada Bapa. Bapa, aku mendoakan orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang mengalami kekecewaan, mendoakan apa yang sedang terjadi di bangsa kita ini, bahkan sampai ke seluruh dunia. Supaya apa? Supaya menjadi tujuan Tuhan terjadi bagi kita, terjadi juga bagi seluruh umat manusia. Karena kan firman Tuhan berkata, berdoalah, doa syafaat dan permohonan, ucapan syukur untuk semua orang. Ya. Kemudian ayat yang kedua, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang, damai, tentram, dan segala kesalehan dan kehormatan. Jadi tujuan bersyafaat itu pada akhirnya akan juga membawa imbas yang baik bagi kita yang menaikkan. Doa-doa syafaat dikatakan supaya apa? Kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika firman Tuhan berkata, Paulus mendorong, ayo lakukanlah yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang dianggap baik dan berkenan kepada Allah. Ketika ada seruan, ada permohonan, ada ucapan syukur, ada doa syafaat sebagai anak kita melakukan pembicaraan kita kepada Bapa. Bapa, aku bawa bangsaku, Bapa, aku bawa keadaan kota di mana kami berada, Bapa, kami bawa pemerintah yang ada, Bapa, kami bawa semua orang-orang. Ada orang-orang mungkin mereka saat ini
ketika mereka dalam kehidupan, mereka mulai merasa hilang pengharapan, mereka mulai undur, mereka mulai ada mungkin yang memutuskan untuk mengakhiri kehidupan. Tapi ketika ada orang-orang yang berdoa buat mereka, maka akan muncul satu keberanian untuk mendekati takhta kasih karunia Allah. Karena Dia sanggup menolong, memberkati kita. Maukah kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang melakukan apa yang baik dan apa yang menjadi kehendak Allah? Dan dalam konteks ini, firman Tuhan mendorong, bersyafaatlah. Karena syafaat kita itu akan menjadi tujuan hidup kita. Bagaimana tujuan hidup kita berbicara juga tentang tujuan Allah itu, supaya tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Percayalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita bersyafaat buat semua orang, buat pemerintah, ada upah yang tersedia bagi saya dan saudara. Ketentraman, ketenangan, kesalehan itu yang akan menjadi milik saya dan saudara. Siapa yang tidak ingin tenang? Siapa yang tidak ingin tentram? Siapa yang tidak ingin supaya mengalami kesalehan dalam hidupnya? Semua kita ingin. Firman Tuhan berkata, teruslah bersyafaat, teruslah berdoa, berseru-serulah, maka engkau dan saya akan dilepaskan dari segala kesesakan. Puji nama Tuhan, tetap bersemangat, tetap bersuka cita dalam iman, kasih dan pengharapan. Karena saya dan saudara, kita punya firman yang akan terus mengingatkan dan menasihat kita semua. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mampu melakukan segala sesuatu yang baik dan berkenan kepada Allah. Untuk terus bersyafaat, untuk terus berdoa. Bukan karena kami baik, tetapi karena ada kuasa Roh Kudus akan terus mendorong kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah yang ada, berkati kota di mana kami berada, berkati gereja Tuhan, berkati setiap orang-orang yang berada dalam kelemahan, kekhawatiran. Biarlah Yesus Juru Selamat satu-satunya yang akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa ketika kami mau bersyafaat, mau berdoa, mau berseru-seru kepada Bapa kami yang baik. Hari ini adalah hari di mana kami diberkati. Hari ini di mana kami mengalami iman kami semakin dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.